Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, masih semangat untuk belajar kan? Oke, pada pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian materi ataupun topik tentang ekologi. Nah, berbicara tentang ekologi berarti kita sama-sama tahu bahwa ekologi itu seperti kita lihat pada gambar, ini semuanya akan berkaitan dengan lingkungan ataupun berkaitan dengan suatu ekosistem. Nah, untuk lebih dalam mari kita perhatikan pertanyaan berikut. Apa yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam masa kini? Saya kasih waktu kepada Anda untuk menjawab. Oke, waktu menjawab selesai. Nah, perhatikan gambar berikut dan bandingkan dengan jawaban Anda. Ini adalah salah satu penerapan biologi yang kita ketahui dan sama-sama kita lihat dalam kehidupan masa kini. Kemudian, ini juga ada aliran sungai. Kemudian, padang gurun, padang rumput. Nah, kemudian hutan hujan tropis. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara ekosistem dan ekologi. Oke, Anda pasti tahu semua ataupun sudah pernah dengar dengan sebutan ekosistem atau ekologi. Nah, ekosistem berarti dia merupakan suatu sistem. Sistem di mana dalam sistem tersebut terdapat interaksi saling ketergantungan antara komponen yang ada di dalamnya. Di mana komponen yang ada di dalamnya itu ada dua, yaitu berupa komponen makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup. Oke, atau biasa disebut dengan komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya ekologi. Ekologi adalah suatu ilmu, berasal dari kata logos ya. Logos, ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan. Ya, saling ketergantungan tersebut tadi adalah ekosistem, berarti ilmu yang mempelajari antara ekosistem tersebut yang saling ketergantungan tadi, ataupun bisa dikatakan hubungan timbal balik antara kedua komponen dalam ekosistem tadi, komponen hidup dengan komponen tak hidup. Nah, komponen tak hidup berarti di situ adalah lingkungan. Ya, di sini disebut dengan lingkungan tak hidup. Oke? Itu dia perbedaan antara ekosistem dan ekologi. Sudah paham ya perbedaannya? Jika ditanya apa itu ekosistem, apa itu ekologi, Anda sudah pasti bisa memahami. Oke, kita lanjut. Tadi dalam ekosistem, kita bisa mengetahui ataupun kita sudah paham terdapat dua komponen. Ya, komponen tersebut adalah komponen abiotik dan biotik. Oke. Komponen abiotik, saya akan jelaskan satu-satu ya. A artinya tidak, A artinya tidak, ya. Bio artinya hidup. Berarti abiotik adalah komponen yang tak hidup ataupun tidak hidup, ya. Nah, komponen tak hidup ini bisa kita sama-sama perhatikan, ya. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama air, ya. Air ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup ataupun lingkungan. Ya, tanpa air makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Tanpa air juga manusia akan kekurangan mineral. Ya. Nah, air ini terdapat di mana? Di lingkungan. Oke. Makanya dikatakan komponen tidak hidup. Nah, kemudian tanah. Tanah ini dia itu merupakan tempat bertumbuhnya suatu tumbuhan, ya, di mana dalam tanah itu terdapat beberapa komponen organik lainnya seperti air dan udara. Itu dia tanah. Nah, udara juga sama, ya. Udara itu dia itu adalah berupa gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Ya, kemudian ada sinar matahari. Sinar matahari ini merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Tanpa sinar matahari, kita tidak bisa bertahan hidup. Tumbuhan tidak bisa menghasilkan energi ataupun melakukan proses fotosintesis. Ya, kemudian garam mineral.
Nah, garam mineral ini dia itu dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan tersebut menyerap garam mineral dari dalam tanah. Ya. Kemudian suhu. Suhu itu adalah derajat energi panas. Dia itu berasal dari radiasi sinar. Yaitu berasal dari radiasi apa? Radiasi dari sinar matahari. Oke. Nah, selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan ini dipengaruhi oleh intensitas matahari, angin, dan curah hujan. Ya. Kelembapan ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan. Kalau tidak ada kelembapan, maka tumbuhan tersebut tidak bisa bertumbuh dengan baik. Selanjutnya itu adalah topografi. Apa itu topografi? Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Ya, jadi topografi ini mempengaruhi iklim. Ya, yang menyangkut suhu dan kelembapan. Jadi, topografi ini juga menentukan keanekaragaman hayati dan penyebaran suatu organisme. Ya, topografi, saya ulangi sekali lagi, itu adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Oke ya, sudah paham ya bagian-bagian ataupun penjelasan dari komponen abiotik. Sekarang kita bahas komponen biotik. Ya, dalam komponen biotik seperti tadi abiotik ya, bio itu artinya hidup. Arti biotik ini adalah komponen yang hidup. Contohnya itu adalah mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ya. Komponen abiotik ini dari segi tingkat trofi ataupun cara memperoleh makanan, dia itu dibedakan menjadi dua. Ya, dalam suatu ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Ya. Kita bahas yang pertama tentang autotrof dulu. Apa itu komponen autotrof? Komponen autotrof itu adalah organisme seluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil. Nah, kalau yang memiliki klorofil berarti dia dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya itu adalah fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Itu adalah contoh-contoh dari komponen autotrof ya. Jadi mereka dapat melakukan proses fotosintesis atau dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kemudian komponen heterotrof. Kalau tadi autotrof dapat membuat makanannya sendiri, kalau heterotrof tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Jadi organisme yang ada di dalam komponen heterotrof itu adalah organisme yang karnivor, herbivor ya, di mana dia sebagai konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 ya. Jadi itulah dia bagian-bagian dari heterotrof. Oke, sudah paham ya perbedaan komponen antara abiotik dan biotik.